Orang ketiga di dalam rumahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Kamu ini gimana sih? Pagi-pagi sudah mau kerja. Suamimu aja belum bangun. Masa kamu udah pergi? Harusnya kamu temani dulu suamimu sarapan. Maaf Bu, tapi sarapan udah aku siapin semua. Aku harus buru-buru ke kantor karena ada meeting. Mas Abdi juga sudah biasa sarapan sendiri kalau aku ada kerjaan lebih awal. Jawabku berusaha untuk menjelaskan. Aku sangat terburu-buru ke kantor karena klien ingin meeting pagi sekali. Aku pun sudah izin ke suamiku sejak kemarin sore. Tapi ibu mertuaku mempermasalahkan hal yang sudah aku dan suamiku sepakati. Apapun yang aku lakukan menurutnya salah. Seharusnya anak saya bisa punya istri yang lebih baik dari kamu. Aku sangat terkejut dengan kata-kata menyakitkan itu. Tak sanggup lagi aku menjawab ucapan ibu mertuaku. Aku langsung pergi tanpa berpamitan karena air mata sudah jatuh di pipiku. Dasar menantu tidak tahu sopan santun, teriak ibu mertuaku dengan suara yang keras. Aku segera berjalan memasuki taksi yang sudah menunggu dari tadi. Maaf ya Pak, lama menunggunya. Langsung ke Jalan Cempaka ya, ucapku pada supir taksi karena tak enak hati. Di taksi itu, aku tak dapat lagi menahan air mataku. Buliran air mata mengalir dengan sangat derasnya. Aku sangat sakit hati dengan ucapan ibu mertuaku. Aku berusaha menghentikan tangisanku, karena sebentar lagi aku sudah sampai kantor. Aku berusaha agar tetap profesional dalam bekerja, hingga waktunya pulang di sore hari. Aku bergegas pulang agar tidak keduluan suamiku. Biasanya jam segini suamiku masih di kantor, karena lebih jauh kantor suamiku daripada kantorku. Niatku supaya aku bisa menyambut suamiku saat pulang. Aku sudah sampai di rumah. Benar saja suamiku belum pulang. Masa sih Jeng, mantumu gak bisa hamil? Iya Jeng, mantuku itu pemalas dan mandul. Ternyata ucapan itu datang dari ibu mertua dan tetangga yang sedang bergosip membicarakanku. Baru pulang kerja, aku harus mendengarkan ucapan yang menyakitkan lagi. Aku segera masuk dan menangis di kamarku. Sakit sekali hatiku diomongin yang tidak-tidak ke tetangga. Tiba-tiba suamiku datang mengejutkanku yang masih menangis. Kamu udah pulang Mas, aku siapin untuk mandi ya, ucapku sambil menghapus air mataku menutupi kesedihanku. Hei, kamu kenapa nangis? Ada apa sayang? Gak ada apa-apa Mas, aku siapin air hangat dulu ya. Enggak, kamu cerita dulu ada apa? Maaf Mas, bukan aku mau ngadu dan menjelekkan ibu, tapi ibu ceritakan aku ke tetangga kalau aku mandul dan pemalas. Aku gak kuat Mas, setiap hari ibu gak bisa hargai perasaan aku. Ibu selalu menghina aku dan merendahkan aku. Ucapku berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Sayang, kamu jangan mikir gitu ya. Mungkin ibu gak sadar sama apa yang dia omongin. Kamu harus ngertiin ibu. Ibu sudah tua jadi suka aneh ngomongnya. Aku mohon sama kamu, ngertiin ibu ya. Jawab suamiku berusaha menenangkanku. Tapi jawaban itu sama sekali tidak membuatku tenang. Kamu suruh aku ngertiin ibu kamu dengan kata-katanya yang pedas. Kamu suruh aku ngertiin perasaan ibumu. Terus yang ngertiin aku siapa Mas? Kamu tuh gak ngerti sakitnya jadi aku. Ku tinggalkan suamiku ke kamar mandi. Ku hidupkan shower agar air bisa membuatku lebih tenang. Aku masih menangis belum bisa berhenti. Sampai setengah jam aku berusaha agar hatiku tenang kembali. Malam itu aku memilih diam tak bicara apapun dengan suamiku. Besoknya aku minta agar kita pindah rumah. Tapi suamiku tetap tidak mau karena dia merasa ibunya bisa berubah dan aku yang harus sabar. Aku hanya bisa pasrah menerima nasibku. Aku tidak tahu sampai kapan aku kuat. Masih tetap seperti itu, aku selalu disalahkan. Aku berusaha melakukan yang terbaik. Hingga aku putuskan resign agar bisa full di rumah. Karena selama ini ibu mertua mempermasalahkan aku yang sibuk kerja. Aku jadi istri yang tidak bekerja. Aku full time di rumah. Tapi aku salah lagi. Aku malah dibilang menumpang hidup ke suamiku. Ibu mertua mau aku jadi istri yang sempurna. Bisa hamil, bisa kerja, bisa urus suami 24 jam, bisa urus rumah 24 jam. Bagaimana caranya aku bisa melakukan semuanya? Kapan waktuku istirahat jika aku harus bisa semua? Selama ini pun aku kerja, aku berusaha tetap urus suamiku karena itu tugasku. Tapi memang, kadang aku tidak bisa urus yang lainnya. Giliran aku resign, bisa urus suami dan rumah 24 jam malah dibilang numpang hidup. Akhirnya aku buka usaha online, bekerja dari rumah. Tapi masih dihina, karena penghasilannya kecil. Aku berusaha sabar tidak membantah ucapannya. Sekarang yang jadi masalah, aku belum hamil.
Aku pun ikut program hamil yang menghabiskan banyak uang. Di situ, aku salah lagi, dibilang aku yang tidak subur. Padahal hasil periksa, kami itu normal, tidak ada masalah. Bahkan aku ingin program bayi tabung dengan biaya ratusan juta. Tapi ibu mertua malah bilang lebih baik uangnya dipakai untuk menikah lagi. Hingga suamiku dikenalkan dengan wanita lain. Dipaksa agar menikahi wanita itu. Aku sudah angkat tangan dengan semua ini. Aku tidak sanggup untuk yang terakhir ini. Kukatakan pada suamiku, kalau kamu menurut pada ibumu, ceraikan aku. Tapi suamiku tetap tidak ingin cerai, tidak mau juga pindah rumah sendiri. Dia tetap mau menyiksa aku dengan semua ini. Hingga kesabaranku habis, ku doakan buruk untuk mereka. Aku tidak tahu ini dosa atau tidak. Tapi hatiku terlanjur kecewa dan sakit. Ku doakan agar mereka merasakan apa yang aku rasakan. Hingga ini yang terjadi pada adik perempuan suamiku. Dia mendapatkan perlakuan yang sama denganku. Di rumah suaminya, dia diperlakukan seperti pembantu. Sedang hamil pun masih disuruh bekerja berat. Dihina setiap hari karena tidak bekerja. Sama persis dengan apa yang aku alami. Ibu mertuaku tentu sangat terpukul dengan kondisi anaknya. Hingga ini yang adik iparku katakan. Mungkin ini karma buat kita, Ma. Karena mama buruk memperlakukan kakak ipar. Sehingga aku yang jadi korban, Ma. Mama harus minta maaf ke kakak ipar. Aku gak mau diceraikan suamiku, Ma. Aku lagi hamil. Kasihan anakku gak punya ayah. Mama tega sama aku yang harus menerima karma dari perbuatan Mama. Ayo, Ma, Mama minta maaf sama kakak ipar. Aku terkejut dengan ucapan adik iparku itu. Tiba-tiba ibu mertuaku memanggilku. Maafin ibu ya, ibu sudah keterlaluan sama kamu. Ibu janji akan baik memperlakukanmu. Ibu minta maaf ya, Nak. Ucap ibu mertuaku sambil menangis menggenggam tanganku. Aku tersenyum bahagia karena yang aku harapkan terwujud hari ini. Kami saling memaafkan dan berpelukan sambil menangis bahagia. Keesokan harinya, suami adik iparku datang. Dia meminta maaf dan mengajak adik ipar pulang. Dia janji akan berubah dan memperlakukan adik ipar dengan baik. Aku tidak menyangka semua akan baik seperti ini. Aku tidak bisa bicara selain kata alhamdulillah. Bagaimana Bunda? Sangat mengharukan sekali kisah ini. Semoga keluarga kita bahagia selalu dan akur. Mertua kita baik dan sayang pada kita. Suami setia dan bertanggung jawab. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.